ada upaya penghapusan sejarah kelam terkait pelanggaran hak asasi manusia di masa lampau. Khususnya ada kemarin yang Menteri Fadlizon berupaya untuk menghapus catatan pelecehan ataupun kekerasan perempuan di Mei tahun 1998. Nah, kita melihat permasalahan pelanggaran HAM berat itu dan relevansinya hari ini. Peristiwa 65 misalnya harusnya sudah bisa dipetakan posisi kasusnya begitu, termasuk tadi itu yang ditulis oleh Vincent yang terkait dengan metode Jakarta. Jadi bagaimana, dan itu kan di apa istilahnya, direplikasi di bagian Amerika Latin begini. Jadi mencontoh, jadi setelah kejadian Jakarta kemudian di Chile sana, di Chile. Sejarah itu versinya penguasa kan ada history kan, history atau history dalam pengertian sejarah sebagaimana itu sejarah kan, sebagaimana sejarah sebagai bukti catatan dokumentasi dari proses-proses yang benar-benar terjadi, bukan bagian dari upaya untuk mengaburkan sesuatu misalnya. Oke, selamat siang kawan-kawan sekalian. Kembali lagi di sesi BHS, Bincang Hangat Santai LBH Manado. Dan saya Bam selaku host siang hari ini. Dan kita juga kedatangan salah satu tamu narasumber yang sudah lama melintang dalam kerja-kerja isu-isu sosial maupun hak asasi manusia di tingkatan lokal maupun nasional. Selamat datang Bang Bik, Bang Arif. Selamat sore. Kerap disapa Bang Bik ya? Iya, apa-apa, sama-sama. Dalam rentan waktu 40 sampai 1 jam depan kita akan membicarakan terkait pelanggaran hak asasi manusia masa lalu, pelanggaran HAM berat di masa lalu. Dalam konteksnya kita akan merayakan, paling tidak merayakan terkait Hari Keadilan Internasional dan bagaimana kita menyikapi itu dan relevansinya sampai hari ini. Mungkin Bang Bik mau tanya sedikit dulu keseharian sekarang dari aktivitas sehari-hari sekarang. Lebih banyak sih ke bagian dari upaya ikut-ikutin di peningkatan kapasitas. Ya gitu ya, pelatihan atau apa. Karena memang juga sering di Kalabau LBH Manado sama ya kesehariannya. Memang Bang Dik, kita hari ini akan membicarakan terkait karena memang lagi marak-maraknya terkait adanya upaya, salah satunya ada upaya penghapusan sejarah kelam terkait pelanggaran hak asasi manusia di masa lampau. Khususnya ada kemarin yang Menteri Fadlizon berupaya untuk menghapus catatan pelecehan ataupun kekerasan perempuan di Mei tahun 1998. Nah, kita melihat permasalahan pelanggaran HAM berat itu dan relevansinya hari ini. Nah, kira-kira karena Bang Bik juga terlibat paling tidak di zaman itu, di rentetan waktu era reformasi tahun 1998. Dan bagaimana mungkin Bang Bik menceritakan sedikit situasi entah dia gerakan sosial perjuangan masyarakat sipil pada waktu itu di era-era seperti itu, bagaimana Bang Bik kira-kira? Sudah banyak banyak tulisan, bahkan buku yang mendokumentasikan atau bahkan penelitian-penelitian yang mendokumentasikan tentang peristiwa atau situasi di rentang kejatuhan rezim Soeharto waktu itu. Jadi kalau mau direkonstruksi sebenarnya juga singkatnya kira-kira begini, karena kan proses itu proses panjang panjang sejak 65 sampai kemudian desakan atau tekanan banyak kalangan, kelompok-kelompok mahasiswa, kelompok massa rakyat juga yang bersama melakukan kritik, melakukan protes terhadap situasi yang otoritarian sih waktu itu. Di seluruh, termasuk di Sulawesi Utara juga begitu. Jadi
kita mengalami situasi yang ya kurang lebih begitu sama. Jadi situasi yang sebenarnya sangat serba membatasi, gitu kan, membatasi sehingga ruang gerak ekspresi itu semakin menyempit. Kita kalau dari perspektif pendekatan hak asasi kan sebenarnya ada begitu banyak persoalan yang yang belum diselesaikan. Kalau mau diruntut dari awal, paling tidak paling mudah mulai dari peristiwa 65 sampai sekarang begitu kan. Terakhir itu yang 98. Karena 98 merupakan begitu banyak peristiwa yang masuk dalam kategori pelanggaran HAM berat begitu. Nah, kalau konteksnya dalam rangka Hari Keadilan Internasional kan, kalau mau merunut sejarah misalnya kan lihat sendiri ada upaya dari dunia internasional juga untuk memperbaiki situasi pasca Perang Dunia Kedua. Kalau hampir semua catatan menuliskan seperti itu. Jadi pengadilan Nuremberg itu jadi titik awal bagi banyak negara-negara untuk kemudian secara bersama-sama menyepakati berdirinya International Criminal Court itu, ICC itu. Berdasarkan pengalaman yang kalau di tingkat dunia kan kita bisa pengalaman di Perang Dunia Kedua, kemudian di paling kemarin itu yang tribunal itu yang di Rwanda itu juga termasuk bisa dibilang berjalan baik. Terus kemudian di bekas Yugoslavia juga. Kalau Indonesia terlalu banyak mau disebutkan karena waktu lalu pemerintah juga pernah menyebutkan ada 9-10 kalau nggak kasus pelanggaran HAM berat yang dimana itu menjadi tugas negara untuk menyelesaikan itu. Itu dia berangkat dari bagaimana semangat terjadinya perjanjian PBB pada waktu itu di 1948 misalnya, akhirnya Duham dan jadi juga cikal bakal bagaimana upaya negara-negara yang tergabung dalam PBB menyelesaikan konflik-konflik terkait pelanggaran hak asasi manusia. Dan memang benar ya Bung, terkait peristiwa ini ya memang masif dan terstruktur, dan kalau kita kilas balik dia memiliki dimensi yang sebenarnya hampir-hampir mirip terkait bagaimana pola dan relasi negara dalam pelanggaran HAM itu sendiri. Dan memang kalau melihat konteks ya, kita lebih mengerucut ke situasi lokal ya, Sulawesi Utara. Dalam rentan waktu itu, bagaimana gerakan masyarakat sipil pada waktu itu, Bang, melihat dimensi pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu dalam tingkatan lokal? Ya, mungkin di LBH juga banyak catatan karena pendampingan kasus juga waktu itu mulai kalau kasus-kasus masyarakat juga banyak lebih ke ya itu tadi upaya untuk memperkecil ruang hidup masyarakat sehingga kemudian kalau yang kita ingat dulu yang bersama LBH itu misalnya kasus mulai dari Tanjung Merah di Kauditan sana. Kemudian di buruh pabrik di Bitung itu juga advokasi buruh pabrik di Bitung, kemudian yang ada di Sutet di Pareran sana, termasuk yang di Gorontalo yang pabrik tebu naga manis itu juga termasuk, karena waktu itu Sulawesi Utara kan Gorontalo masih satu provinsi. Pasca reformasi juga kita lihat sampai sekarang perubahan itu belum signifikan ya, dalam pengertian bahwa masih banyak kasus-kasus yang kategori pelanggaran hak asasi itu masih terjadi. Penggusuran ruang hidup masyarakat, sehingga harusnya negara memfasilitasi penyelesaian masalah-masalah itu gitu. Kan itu sebagai kalau pakai konsep hak asasi, negara kan harusnya kemudian memenuhi obligasinya kewajiban negara kan, to protect, to fulfill, itu juga harus dipenuhi oleh negara sebagai pihak yang bertanggung jawab kan. Banyak ya catatan sejarah yang kemudian menjelaskan bagaimana potret pelanggaran HAM itu terjadi di masa lalu, dan memang
Kalau kita melihat di konteks hari ini, memang dia memiliki tren baru sebenarnya. Bahkan kalau kita melihat laporan tiap kuartalnya SafeNet, kan ada dimensi baru terkait bagaimana upaya pelanggaran HAM itu terjadi. Misalnya lewat kriminalisasi di media sosial dan lain sebagainya. Dan memang potret itu ya sama, dia terstruktur, masif, dan melakukan pelibatan aparat negara untuk kerja-kerja atau bukan kerja peristiwa pelanggaran HAM sendiri. Dan Bang Mik sendiri melihat itu bagaimana sekarang dengan pola baru yang sampai hari ini diupayakan? Saya kira kalau dari sisi modus memang enggak banyak berubah ya, karena modus maksudnya itu pilihan strategi atau pendekatan negara menguasai masyarakat kan, dengan cara mengkooptasi begitu. Nah, kalau dulu kan, kalau katakanlah ada dua pendekatan mungkin yang masih relevan sekarang. Jadi misalnya salah satu menyebutkan istilah aparatus ideologis. Jadi, aparatus ideologis memang pendekatan ideologis adalah pendekatan yang tidak dirasakan sama sekali sebagai suatu penaklukan gitu, atau sering disebut sebagai bentuk hegemoni gereja, sekolah. Yang paling mudah memang lewat pendidikan. Pendidikan adalah proses brainwashing juga kan. Bagaimana penaklukan itu dilakukan gitu. Penerimaan terhadap sesuatu yang sebenarnya kalau dikritisi bertentangan dengan nilai-nilai misalnya itu tadi, nilai-nilai pemenuhan hak asasi manusia tadi. Nah, itu salah satu yang dilakukan. Yang pendekatan yang lain adalah melakukan itu, pendekatan kursif itu, aparatus represif itu. Jadi jadi tidak ada hal yang baru, maksudnya dalam pendekatan kalau merunut dari pengalaman sejarah sejak Orde Baru berkuasa gitu kan, karena yang paling media sosial kan pengembangan dari teknologi, tapi yang paling bisa dilihat dengan kasat mata itu tadi, bahwa ada upaya pendidikan itu tadi dalam rangka upaya menaklukkan tadi, menghegemoni tadi. Bagaimana sejarah direkonstruksi untuk kepentingan yang berkuasa misalnya. Bagaimana seorang menteri kebudayaan tadi misalnya berupaya menghilangkan jejak sejarah pelanggaran kekerasan terhadap kaum perempuan begitu, yang peristiwa 98 Mei 98. Itu mau dengan mengatakan di media baik yang mainstream atau yang bukan media mainstream bahwa tidak ada buktinya, jadi dia menegasikan itu. Dan itu memang sesuatu yang sangat disayangkan kan, justru orang yang justru terlibat pada waktu itu. Justru harusnya dia kalau menginginkan merekonstruksi sejarah harusnya melibatkan korban juga, melibatkan korban, karena sebenarnya mereka lah yang berhak menceritakan peristiwanya, karena mereka mengalami satu, kedua, kemudian rekonstruksi itu juga harus bagaimana negara mengakui itu kesalahan-kesalahan masa lalu. Karena itu juga pernah juga kan waktu zaman Presiden Gus Dur juga kan mengakui kesalahan-kesalahan itu, kemudian bahwa negara meminta maaf kepada korban 65 misalnya kan. Termasuk yang terakhir kan sebenarnya ada upaya sebelum Presiden sekarang itu ada upaya untuk menyelesaikan, apakah benar, kita kurang tahu, tapi paling enggak ada pengakuan bahwa waktu Menko Polhukam masih Mahfud itu mengakui bahwa ada 9-10 pelanggaran HAM yang HAM berat yang harus diselesaikan sebagai rekomendasi dari kewajiban negara menyelesaikan itu, permasalahan HAM berat itu. Bagaimana upaya untuk menghegemoni lewat aparatus ideologis tadi lewat agama, pendidikan yang memang condong juga, dan itu juga menjadi catatannya Vincent Bevins dalam punya metode Jakarta itu, melihat bagaimana upaya negara bagian satu mengkontrol negara bagian tiga dengan menghilangkan bagaimana ideologi yang kritis menentang dan paling tidak mengganggu eksistensi negara bagian satu. Dan itu rentetan yang sampai hari ini terjadi, memang potret itu terjadi, dan di tingkatan lokal memang pelanggaran HAM itu sampai hari ini masih terjadi dan sangat terstruktur. Jika kita melihat juga di kerja-kerja dampingan LBM Manado sekarang, ada upaya kriminalisasi masyarakat
Keminting yang menolak reklamasi, tapi kemudian dilaporkan dengan penganiayaan dan lain sebagainya. Itu pola-pola yang terjadi. Nah, melihat itu sebenarnya Bang Dik, dengan semangat tadi, semangat wacana adanya keadilan sosial atau adanya penggunaan keadilan di tingkatan internasional maupun nasional, dan melihat relevansi itu dengan potret hari ini yang terjadi atau permasalahan hari ini terjadi, apa kemudian dia sudah relevan atau bagaimana Pak? Sebenarnya pernah terjadi tribunal juga untuk peristiwa 65 ini. Ya. Itu yang bahkan ada beberapa rekomendasi yang dikeluarkan waktu tribunal yang terkait peristiwa 65. Hanya kemudian kan pemerintahan waktu itu sampai sekarang pun belum bisa follow up, menindaklanjuti dari rekomendasi tribunal itu. Ya memang agak sulit juga ya kalau menilik pengalaman internasional, misalnya peristiwa yang terjadi di Rwanda atau di Yugoslavia. Ada upaya-upaya untuk menangkap para pihak yang secara rantai komando bertanggung jawab terhadap peristiwa-peristiwa itu. Tapi di Indonesia kan menjadi kenapa tidak terjadi di Indonesia misalnya? Kalau peristiwa 65 misalnya harusnya sudah bisa dipetakan posisi kasusnya begitu, termasuk tadi itu yang ditulis oleh Vincent yang terkait dengan metode Jakarta. Jadi bagaimana, dan itu kan istilahnya direplikasi di bagian Amerika Latin begitu. Jadi mencontoh, jadi setelah kejadian Jakarta kemudian di Chile sana, di Chile dan beberapa negara Amerika Selatan dan Amerika Latin lain sebagai bentuk replikasi dari metode yang dilakukan untuk menghancurkan gerakan-gerakan emansipasi atau upaya-upaya untuk mengkritisi pendekatan pembangunan itu. Nah, ya itu tadi butuh waktu memang untuk terus memastikan bahwa proses pendidikan kritis juga terjadi kan. Jadi gini, sebenarnya kan counter terhadap model pendidikan yang dilakukan oleh negara misalnya. Jadi yang dilakukan oleh Menteri Kebudayaan pun dalam rangka juga itu merekonstruksi sejarah. Karena barang siapa sejarah itu versinya penguasa kan ada histori kan, history atau histori dalam pengertian sejarah sebagaimana itu sejarah kan, sebagaimana sejarah sebagai bukti catatan dokumentasi dari proses-proses yang benar-benar terjadi, bukan bagian dari upaya untuk mengaburkan sesuatu misalnya. Contoh mengaburkan peristiwa kekerasan terhadap perempuan pada 98 itu, Mei 98 begitu. Counter pendidikannya. Jadi karena mereka negara juga menggunakan pendidikan sebagai media kan, sebagai media untuk katakanlah brainwashing itu. Dan ada upaya untuk mengcounter itu, brainwashing itu dengan cara itu di pendidikan kritis, pendidikan membebaskan seperti yang dulu di FAIR itu, yang pendidikan pembebasan itu. Nah itu tantangannya buat kita kan, misalnya di kelompok-kelompok masyarakat pendampingan itu juga sama-sama belajar bagaimana memahami struktur persoalan yang sedang dihadapi oleh kita saat ini begitu, peraturan saat ini. Itu ya memang kompleks dia, tapi memang nggak terlepas dari bagaimana juga upaya yang bisa dilakukan ya tadi, misalnya pendidikan alternatif, pendidikan kritis yang kemudian paling tidak merubah corak berpikir ya, betul dari corak berpikir yang formalistik dan terkonsentrasi ataupun konservatif, dan melihat bagaimana tantangan peluang untuk lebih meneliti suatu peristiwa yang terjadi. Kalaupun hari ini gerakan sosial dia tetap sustain, berkelanjutan, tapi permasalahannya hari ini tidak terlepas dari bagaimana pelanggaran HAM yang terjadi. Melihat relevansi dengan di masa Bang Bin waktu itu, dia sustain, tapi masih ada fragmentasi gerakan dia. Jadi misalnya yang lingkungan, bahas lingkungan, yang isu-isu pelanggaran HAM kayak sipol, bahas sipol, dan masih terfragmentasi begitu. Apakah kemudian dia ada sejarah tersendiri melihat itu atau bagaimana ya?